Selamat pagi Bu Yelvi, selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi. Perkenalkan, nama saya Misal Zevanya Lukas dengan NIM 02026017, semester 2 tingkat 1. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai materi golongan obat untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester atau UTS. Materi golongan obat yang akan saya bahas yaitu obat anestesi. Berikut juga ada topik outline yang akan ada di presentasi ini, antara lain yang pertama definisi obat anestesi, yang kedua penggolongan obat anestesi, yang ketiga mekanisme kerja obat anestesi, dan yang terakhir keempat contoh obat anestesi. Topik outline yang pertama mengenai definisi obat anestesi. Jadi anestesi ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, dari kata an yang artinya tidak dan aistesis artinya perasaan. Jadi anestesi itu suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lain yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh lain. Kalau obat anestesi itu adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dalam bermacam-macam tindakan operasi. Sebelum masuk ke topik outline yang kedua mengenai penggolongan obat anestesi, saya akan membahas mengenai kategori anestesi terlebih dahulu. Jadi kategori anestesi itu ada anestesi lokal, anestesi regional, dan anestesi umum. Dari ketiga anestesi ini sama-sama suatu metode yang bersifat analgetik. Di anestesi lokal dan anestesi regional, pasien tidak kehilangan kesadaran tetapi kehilangan rasa nyeri. Sedangkan anestesi umum di mana pasien kehilangan kesadaran secara total dan juga kehilangan rasa nyeri. Nah, yang membedakan dari ketiga anestesi ini apa sih? Jadi yang membedakan itu adalah prosedurnya, walaupun sebenarnya nggak signifikan banget, kurang lebih seperti itu. Nah, dimulai dari anestesi lokal. Anestesi lokal ini prosedur yang dilakukan dengan dioles ke bagian mukus membran dan juga disuntikan ke bagian kulit yang akan diberikan anestesi. Selanjutnya anestesi regional itu dengan cara disuntikan juga di lokasi sumsum tulang belakang. Nah, yang terakhir itu anestesi umum. Prosedur anestesi umum ini ada dua kategori, anestesi inhalasi dan anestesi parenteral. Di anestesi inhalasi ini menggunakan gas atau cairan yang dimana nanti akan disalurkan melalui saluran pernafasan. Sedangkan anestesi parenteral yang dimana nanti obat anestesinya akan disuntikan ke vena. Nah, selanjutnya topik outline yang kedua mengenai penggolongan obat anestesi, dimulai dari anestesi lokal. Jadi ada golongan amida sama golongan ester. Golongan amida ini dengan gugus fungsi NHCO, nama-nama obatnya antara lain lidokain, mepivekain, bupivekain, prilokain, levobupikain. Dan golongan esternya COO dengan gugus fungsi COO, nama obat-obatannya antara lain prokain, tetrakain, kokain, bezokain, kloroprokain. Selanjutnya di anestesi regional itu ada 3 kategori, ada anestesi spinal dan nama obat-obatannya bupivekain, fentanyl, klonidin. Dan selanjutnya ada anestesi epidural. Zat anestesi lokal dalam ruang epidural, maksudnya itu obat-obatan yang ada di anestesi lokal digunakan di anestesi epidural di lokasi sumsum tulang belakang. Dan anestesi kaudal biasanya yang digunakan itu obat-obatannya lidokain, mefikain, piperokain. Dari ketiga kategori anestesi ini ujung-ujungnya menuju ke CSF system, cerebral spinal fluid, yang dimana itu adalah suatu cairan yang berada di otak dan yang mengelilingi medula spinal. Fungsinya itu apa? Untuk membantu penyebaran obat anestesi tersebut. Yang terakhir itu anestesi umum. Penggolongan obat anestesi umum ini ada dari anestesi gas, anestesi yang menguap, anestesi parenteral. Dari anestesi gas itu hanya digunakan untuk induksi dan operasi ringan seperti obat-obatannya N2O dan siklopropan. Selanjutnya ada anestesi yang menguap, yaitu ada 2 golongan, antara lain golongan ether dengan obat dietal ether, yang kedua golongan hidrokarbon halogen dengan obat-obatan halotan, sevofluren,
metoxifluran, etiklorida, trikoretilen, fluroxen. Dan yang terakhir anestesi parenteral. Obat-obatan itu ada propofol, benzodiazepin, barbiturat, ketamin, droperidol, fentanyl, diazepam, etomidate. Dari ketiga obat anestesi ini sebenarnya masih banyak lagi obat-obatan yang banyak digunakan dalam anestesi umum. Begitu juga dengan anestesi regional dan anestesi lokal. Sebenarnya anestesi gas ini dan anestesi yang menguap itu termasuk anestesi inhalasi. Cuma karena ada obat-obatan yang harus dikategorikan secara gas dan menguap, saya bedakan. Lanjut ke topik outline yang ketiga, yaitu mekanisme kerja obat anestesi. Dimulai dari obat anestesi lokal. Mekanisme kerjanya itu mencegah transmisi impuls saraf atau blokade konduksi dengan menghambat pengiriman ion natrium. Kenapa yang dihambat itu ion natrium? Karena ion natrium itu berfungsi untuk mengatur kontraksi otot dan fungsi syaraf. Dengan menghambat pengiriman ion natrium melalui gerbang ion natrium, nanti akan ada kegagalan permeabilitas gerbang ion natrium untuk meningkatkan perlambatan kecepatan depolarisasi seperti ambang batas potensial tidak tercapai sehingga potensial aksi tidak disebarkan. Itu dari obat anestesi lokal. Dari obat anestesi regional, mekanisme kerjanya itu obat akan diberikan dengan cara disuntikan di dekat sumsum tulang belakang atau di sekitar area saraf. Disuntikan ini akan menghilangkan rasa sakit pada beberapa bagian tubuh seperti pinggul, perut, lengan, dan kaki. Dan yang terakhir obat anestesi umum. Mekanisme kerjanya itu terjadi karena adanya pengaruh neurotransmisi. Neurotransmisi ini itu adalah komunikasi antara satu neuron atau lebih di berbagai lokasi di dalam sel, tetapi fokus utamanya mempengaruhi sinaps. Suatu efek prasinaps dapat mengubah pelepasan dari neurotransmitter, sedangkan efek pasca sinaps dapat mengubah frekuensi atau amplitude impuls keluar sinaps. Di tingkat organ, efek obat anestesi mungkin terjadi karena penguatan inhibisi atau berkurangnya eksitasi di dalam SSP atau sistem saraf pusat. Topik outline yang keempat yaitu contoh obat anestesi. Nama obat yang saya ambil itu adalah fentanyl, dengan nama dagangnya itu Durogesic. Komposisinya itu fentanyl. Sebenarnya ada lagi nih, komposisinya itu ada secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi Durogesic ini ada dalam berapa dosis? Ada yang 12, 25, 50, 75, 100 dalam mikrogram per hour. Terus ada juga kadarnya. Terus sediaannya juga ada Durogesic transdermal patch 12 mikrogram per hour, Durogesic transdermal patch 25 mikrogram per hour, dan seterusnya. Itu komposisinya. Dan lanjut ke indikasinya. Indikasinya itu penanganan nyeri kronik dan intractable pada penderita yang membutuhkan analgetik opioid terus-menerus dalam waktu lama. Dosisnya ini individual, tergantung pada kondisi penderita dan harus dievaluasi secara berkala selama penggunaan, yang pastinya bersama petugas medis. Aturan pakainya Durogesic dari Janssen Belkia Kimia Farma 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg per cakram transdermal safe adhesive transparan taple fentanyl. Yang 25 itu melepaskan kira-kira 25 mikrogram per jam untuk 72 jam. Kalau yang 50 patch melepaskan kira-kira 50 mikrogram per jam untuk 72 jam. 75 patch melepaskan kira-kira 75 mikrogram per jam untuk 72 jam. Dan untuk yang 100 patch melepaskan kira-kira 100 mikrogram atau maksudnya 100 mikrogram per jam untuk 72 jam. Cara pakainya itu tempelkan pada permukaan kulit yang kering, tidak terkena sinar matahari dan tidak berambut di daerah pinggang atau lengan atas.
Dilepaskan setelah 72 jam dan tempelkan tapel baru di tempat lain. Hindarkan penempelan tapel pada tempat yang sama untuk beberapa hari. Penderita yang belum pernah menerima analgesik opioid kuat, dosis awal 1 patch 25 mikrogram per jam, diganti setelah 72 jam. Penderita yang pernah menerima analgesik opioid, dosis awal didasarkan kebutuhan opioid dalam 24 jam sebelumnya. Morfin sulfat oral 90 mg per 24 jam, 1 tapel 24 mikrogram per jam. Lanjut, lihat lembaran informasi untuk perinciannya mengenai cara pakainya. Anak tidak dianjurkan. Catatan, bila baru mulai menggunakan Durogesic, penilaian efek analgesiknya jangan dilakukan sebelum cara ini dipakai selama 24 jam. Untuk menaikkan kadar plasma fentanyl sedikit demi sedikit. Pemberian analgesik sebelumnya sebaiknya dihentikan bertahap. Sejak aplikasi tapel yang pertama, penyesuaian dosis umumnya dilakukan setiap 72 jam dengan 25 mikrogram per jam. Boleh dipakai lebih dari 1 tapel sekaligus bila dosis lebih besar dari 100 mikrogram per jam, tapi tempelkan pada saat yang sama supaya tidak bingung. Pertimbangkan pengobatan analgesik tambahan atau alternatif bila dosis yang dibutuhkan melebihi 300 mikrogram per jam. Penting, mungkin diperlukan 17 atau lebih untuk berkurangnya kadar fentanyl sebanyak 50%. Karena itu pengobatan opioid pengganti sebaiknya dimulai dengan dosis rendah, dinaikkan sedikit demi sedikit. Efek sampingnya itu hipoventilasi, mual, muntah, konstipasi, somnolen, kebingungan, halusinasi, euforia, pruritus, dan retensi urin. Kontraindikasinya, wanita yang sedang merencanakan kehamilan, sedang hamil, atau menyusui dianjurkan berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan fentanyl. Disarankan tidak mengemudikan kendaraan atau mengoperasikan alat berat karena fentanyl bisa mengganggu kemampuan mengemudi. Harap berhati-hati bagi yang sedang menderita gangguan fungsi hati dan ginjal, diabetes, sariawan, gangguan pernafasan, tekanan darah rendah, gangguan kelenjar tiroid dan kelenjar adrenal, epilepsi, gangguan saluran empedu, radang usus, miastenia gravis atau lemah otot, cedera kepala parah, tumor otak, dan ketergantungan obat atau alkohol. Jangan menghentikan konsumsi fentanyl secara mendadak. Hindari mengkonsumsi minuman keras karena bisa meningkatkan efek alkohol. Jika terjadi reaksi alergi atau overdosis, segera temui dokter. Informasi cara kerja obat ini saya tidak menemukannya, jadi saya straight. Selanjutnya, perhatian khusus dari fentanyl ini. Penggunaan obat ini untuk penanganan nyeri akut pasca operasi dapat mengakibatkan hipoventilasi serius atau depresi pernapasan. Pasien yang belum pernah mendapat terapi opiat dan dalam kondisi intoleransi terhadap opiat, depresi pernapasan, penyakit paru kronik, ketergantungan obat, meningkatnya tekanan intrakranial, penyakit jantung, hati atau ginjal, demam. Lanjut, usia anak. Kategori kehamilan USFDA. Kategori C, studi pada binatang percobaan telah memperlihatkan adanya efek samping pada janin, teratogenik atau embryosidal atau lainnya, dan tidak ada studi terkontrol pada wanita atau studi pada wanita dan binatang percobaan tidak dapat. Obat hanya boleh diberikan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Jika digunakan dalam waktu lama atau dosis tinggi pada masa akhir kehamilan. Kategori D. Ada bukti positif mengenai risiko pada janin manusia, tetapi manfaat dari penggunaan obat ini pada wanita hamil dapat diterima meskipun beresiko pada janin. Misalnya jika obat diperlukan untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa atau untuk penyakit serius di mana obat yang lebih aman tidak dapat digunakan atau tidak efektif. Nama produsennya itu Janssen Pharmaceutical NTTV, Beers, Belgium, diimpor oleh PT Kimia Farma Tbk, Jalan Veteran nomor 9, Jakarta 10110, Indonesia, dengan nomor telepon 021 384 7709. Nomor batch atau lot KBB 4900. Nomor registrasinya DNI 11552025555A1. Tanggal kadaluarsanya MFG date-nya 2/2020, expired date-nya 1/2022. Ini adalah contoh dari obat fentanyl atau nama dagangnya Durogesic.
yang saya jadikan contoh obat anestesi. Terima kasih, sekian dari presentasi yang sudah saya presentasikan mengenai materi golongan obat anestesi.